Kak, gimana kalau pacar saya masih suka komunikasi dengan mantannya? Please jawab ya. Gimana kalau pacar kamu masih suka komunikasi sama mantannya? Saya pacaran 7 tahun dan menikah hanya 1 bulan. Tuh, mawar. Dan ini saya yang diselamatkan dari dia oleh Allah atau Allah yang selamatkan dia dari saya. Setelah utusan keluarga saya datang ke rumah atasnya, kemarin tanggal 29 kasih doa, dia wafat. Pulang kami ke rumah orang tua suami karena banyak yang bertanya. Saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Beberapa saat saya ikut salah satu aplikasi. Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel yang membahas curhatan siapapun yang masuk ke DM saya, baik itu di TikTok maupun itu di IG. Kita langsung mulai aja, nggak usah berlama-lama ya, dan silakan diambil pelajarannya. Jangan lupa di komen aja, komentar kalian itu perlu banget ya, siapa tahu kalian punya jalan keluar untuk yang curhat ini ya. Jangan lupa di subscribe, di nyalain loncengnya biar kita bisa tahu update dari curhatan-curhatan berikutnya. Saya mulai aja, dan yang belum kenal saya kenalin, saya Iman, panggil aja Bang Iman ya. Saya mulai aja dari curhatan pertama, ini nggak ada nama ya, walaupun ada nama itu saya samarkan karena emang begitu, biar kita fokus ke masalahnya bukan ke orangnya, siapa tahu curhatannya aib kan. Ini pendek curhatannya dari, saya nggak tahu laki-laki atau perempuan ya, kita sebut saja apa ya, Mawar. Yuk, Mawar udah pernah tuh, anggrek. Ya nggak tahu lah, ini nggak tahu laki-laki atau perempuan. Oh perempuan nih, ada perempuan ya. Kita kasih namanya, ya udah Mawar lah ya. Ya, Kak, gimana kalau pacar saya masih suka komunikasi dengan mantannya? Please jawab ya. Gimana kalau pacar kamu masih suka komunikasi sama mantannya? Ya suka-suka dia lah. Gini ya Mawar, dia bukan hak kamu ya, itu baru pacar tuh, baru pacar, ini hak dia. Jadi selama pacaran itu, mungkin kalian nggak sepakat sama apa yang saya sampaikan ya, tapi pacaran itu nggak ada ikatan loh. Ikatan di negara nggak ada, ikatan di agama apalagi. Jadi sebenarnya nggak ada selingkuh dari pacaran, karena pacaran itu adalah komitmen dari dua orang itu yang melakukan itu ya. Komitmen mereka itu nggak terikat hukum. Tapi kalau misalnya nikah itu terikat hukum negara dan hukum agama. Gitu tuh. Jadi kalau dia misalnya dia chat sama mantannya, itu hak dia. Ya. Kamu nggak berhak untuk melarang dia karena nggak ada hukumnya. Jadi itu, ya kan, mending kamu nggak usah pacaran daripada sakit hati ya. Kamu boleh kok kamu mau komunikasi sama mantan-mantan kamu yang dulu, karena pacaran yang nggak ada hukum yang mengikatnya kecuali dari komitmen kalian sendiri. Dan ya gitu, biasanya nggak ini ya, kalaupun kamu dia setia, kamu yang main belakang. Dan saya nggak menganggap di pacaran itu ada selingkuh, nggak ada ya. Pacaran itu waktu untuk, kalau misalnya pacaran itu, sebenarnya pacaran itu konotasinya baik ya, bukan pacaran dalam arti yang sekarang. Pacaran itu perkenalan dalam versi yang berbeda. Nah pacaran itu bagian dari seleksi. Kalau nggak cocok, tinggalin lah ya. Gitu untuk Mawar ya. Itu jawaban saya. Kita lanjut ke curhat selanjutnya. Curhat selanjutnya itu dari, saya sebut aja namanya Anggi. Anggi ya, berarti perempuan. Bentar. Ya. Ya, ini curhatan dari Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari awal sudah mengikuti semua VT-nya, apalagi yang tentang janda. Oke. Saya ingin bercerita sekaligus ingin diberi saran. Posisi saya sekarang janda bang. Saya pacaran 7 tahun dan menikah hanya 1 bulan. Tuh, Mawar. Pacaran 7 tahun, nikahnya cuma 1 bulan. Itu artinya di dalam pacaran kita itu nggak akan mengenal secara utuh ya calon kita itu. Kalau misalnya kita nyebutnya calon, nggak akan mengenal dia secara utuh. Paling banyak itu 40% lah ya. 60%-nya itu akan kenal ketika pernikahan. Itu tuh tipu daya setan itu memang begitu, ketika pacaran baik-baik semua emang. Apalagi untuk kalian yang ketika pacaran udah ketahuan buruk, ya ngapain sedih lah. Apalagi dia chat sama mantannya, ya itu tanda bahwa
Ya udah, ini nggak baik gitu, bukan malah galau ya. Oke, yang begitu ya tipuan setan. Pacaran 7 tahun itu kayaknya bagus-bagus saja, atau malah ada di dalam 7 tahun itu ditunjukin sudah buruk-buruknya tapi masih dilanjutin aja. Tipu daya setan itu memang begitu. Dia akan berusaha mempertahankan hubungan pacaran itu selama mungkin, tapi akan membuat pernikahan itu sesingkat mungkin. Itu misi setan itu begitu, ya. Selama menikah saya tidak pernah diberikan nafkah batin, sekedar ngobrol pun jarang. Selalu ditinggal main game, bahkan kemana-mana saya disuruh sendiri. Saya masih belajar masak bang, karena selama ini memang saya tidak pernah memasak. Tapi saya berusaha untuk itu. Di satu waktu saya memasak dan masakan saya dibuang, saya hanya bisa menangis. Sakit emang ya kalau misalnya apa sih ini? Misalnya istri masak terus dibuang, hargailah para suami ya. Jadi untuk para suami, ketika istri memasak ada dua jawaban terhadap masakannya itu. Enak dan enak banget. Ya, enaknya itu kita enaknya itu bukan dalam artian harfiah ya, tapi enaknya itu karena dia mencintai kita, karena dia berkorban untuk kita, menghabiskan waktunya, ngiris cabai, ngulek segala macem. Itu jadinya enak. Enak dalam dalam arti lain bukan harfiah. Tapi kalau misalnya sudahlah enak dalam artian rumah tangga tadi sama enak dalam artian sebenarnya, maka jawab dengan enak banget. Enak banget ya gitu. Kita harus menghargai ya apapun yang dilakukan oleh istri demi untuk membahagiakan kita. Itu tuh. Ya untuk kamu tapi udah cerai ya. Semoga jadi pahala waktu kamu memasak itu. Karena niat memasak ini kita balik ke niat ya. Kalau misalnya seorang istri untuk membahagiakan suami sebenarnya biar nggak sakit hati, niat itu ditujukan ke Allah, bukan ke suaminya. Ya, biar Allah ridho, bukan suaminya ridho. Yang suami juga begitu melakukan kebaikan untuk istrinya, biar Allah ridho, bukan biar istrinya ridho. Gitu. Saya pernah memakai baju seksi untuk menggodanya, tapi ternyata dia malah bilang kalau jijik melihat saya memakai baju seperti itu karena selama menikah, 1 bulan itu bisa dihitung dengan jari berapa kali dia menyentuh saya. Dengan teguran nada yang kurang enak, akhirnya saya emosi dan baju saya yang pendek-pendek dan baju saja yang pendek-pendek saya buang ke tempat sampah. Saya akui saya salah bang. Kamu salah di mana? Ya, saya nggak tahu ya kamu ngaku itu salah-salah di mana ya. Yang jelas begitu. Ketika di sebelum pernikahan itu tampak seksi baik laki-laki atau perempuan ya, birahi itu akan memuncak banget. Itu sengaja tuh dibikin setan begitu. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan itu, maka ketika menikah seharusnya birahi itu jadi halal kan. Nah, ketika kita birahi itu kita rasakan di luar pernikahan, apalagi sampai dilampiaskan, maka Allah akan mencabut kenikmatan dari menikmati yang halal, gitu ya. Saya lanjutin. Setelah saya pisah rumah, saya baru mengetahui kalau dia itu mempunyai wanita lain. Apalagi pas pacaran setia banget ya, pas nikah baru dia berulah. Makanya saya bilang, orang yang kayak Mawar tadi ya, di dalam pacaran itu nggak ada selingkuh tuh, karena nggak ada ikatan di sana. Ketika orang dia jatuh cinta sama yang lain, lepasin lah, berarti dia nggak suka lagi sama kita. Biarin dia lepasin, jadi gitu. Ini agak susah diterima memang ya, tapi nanti suatu saat kalian akan paham ya, karena saya udah banyak baca buku, udah banyak pengalaman ya gitu makanya gitu. Nah, sedangkan posisi saya sedang dekat dengan teman SMP saya, tetapi ini belum resmi bercerai. Janganlah dulu ya. Uh, Kalau udah bercerai terserahlah. Itu juga setelah bercerai itu ada waktu ya, ada jeda untuk kalian berkenalan sama laki-laki, untuk perempuan ya. Ya gitu. Secara negara, tapi sudah tidak menghubungi atau menafkahi saya, apakah saya salah bang dekat dengan orang lain? Ya itu tadi, berapa lama kamu, dia udah ada ucapan talak atau belum? Kalaupun sudah ada ucapan talak, itu ada jeda waktunya tuh, bisa dibaca-baca lagi. Dan ini saya yang diselamatkan dari dia oleh Allah atau Allah yang selamatkan dia dari saya?
Ya mungkin kalian, Anggi, kamu jujur sekali ya. Iya bisa jadi kalian berdua sama-sama diselamatkan oleh diri kalian masing-masing. Ya bisa jadi kamu diselamatkan oleh dari dia dan dia diselamatkan dari kamu. Aduh ya Allah, ada-ada aja. Saya janda karena kebodohan saya sendiri selama saya pacaran 7 tahun hanya hahi aja. Tapi juga banyak hal yang saya bahas sebelum menikah mengenai pekerjaan rumah, tempat tinggal, dan lain-lain. Maaf ya, abaikan suara kucing. Mohon maaf saya S1 sedangkan mantan saya SMA. Setiap diajak ngobrol selalu tidak bisa nyambung. Berkali-kali saya bilang di konten saya ya, kesekufuan yang paling penting itu adalah kesetaraan isi kepala. Kalian bayangin deh, kalian gak usah lama-lama nongkrong sama orang di kafe, misalnya di kafe kalian ngopi berdua, gak nyambung. Ngomongnya gak nyambung, itu gak enak banget. Sedangkan pernikahan itu dijalani seumur hidup harusnya. Dan gak nyambung seumur hidup itu tersiksa banget. Kenapa saya mantap untuk bercerai? Karena sudah saya usahakan dia tetap tidak mau, bahkan orang tuanya pun tidak ingin ikut campur. Oke, tidak ingin ikut campur itu maksudnya nggak mau meluruskan ya. Kalau nggak ikut campur itu bagus sebenarnya. Mohon maaf ceritanya agak maju mundur alurnya bang, nggak apa-apa. Saya makasih ya untuk kalian mau maju mundur, mundur maju, asal dikasih paragraf, dikasih tanda baca, biar saya enak bacanya. Apa sih ini? Mohon maaf ceritanya agak maju mundur alurnya bang. Setelah 2 hari menikah, saya sempat bertanya dengan mantan suami, kenapa menikah dengan saya? Jawaban dia sungguh sangat membuat saya sakit hati. Ya karena orang tua. Oh, karena orang tua saya mendesak dia juga untuk segera menikah, begitupun orang tuanya karena hubungan sudah lama. Ya, untuk orang tua ya dan calon orang tua kita me, memerintahkan apa menyarankan anak untuk segera menikah itu ya kita tahu tujuannya biar mereka nggak melakukan hal-hal yang mereka inginkan, kan? Yang mereka inginkan. Tapi dilihat juga aspek-aspek lain. Apakah sudah punya ilmu pernikahan ataukah apa? Itu dilihat juga. Jangan sampai karena takut dosa aja. Kalau saya takut dosa, putus. Jangan disuruh nikah. Ya, putus. Kalau saya mau yang baik memang disuruh nikah. Tapi jangan lupa aspek-aspek lain. Ilmu pernikahan itu penting banget. Seminggu menikah, saya mendapati bukti bahwa waktu pacaran dia sering kirim uang dan boneka ke perempuan. Oke, Instagram ada 4, TikTok ada 2 akun, dan sosmed lainnya. Mas saya yang tidak tahu. Oh, ya. Sebelum menikah, saya mencoba istikharah dan mendapatkan jawaban mimpi dia. Saya pikir itu jawaban bahwa dia jodoh saya, tapi sorry ya, saya bukan ini. Saya yakin orangnya asik ya. Mendapatkan jawaban mimpi dia. Saya pikir itu jawaban bahwa dia jodoh saya, tapi nyatanya sekarang berpisah. Teman-teman, ada kesalahan pemahaman dari banyak orang tentang istikharah. Istikharah itu nggak nunggu mimpi. Siapa yang ngajarin nunggu mimpi itu siapa? Ya, istikharah itu cara kita meminta petunjuk kepada Allah. Kita berdoa, kita sholat terus meminta kepada Allah ditunjukin mana pilihan yang terbaik. Itu ikhtiar pertama. Ikhtiar keduanya bukan nunggu mimpi. Karena mimpi itu ada yang datangnya dari setan. Gitu tuh. Jadi sesudah sholat istikharah, setelah doa, kita nanya, cari tahu, cari orang yang kita anggap dia mengerti tentang masalah itu. Kita ceritain calon kita itu, dia ini orangnya begini loh, dia ini orang begini, aku ini orangnya begini, kira-kira gimana? Gitu, tanya orang tua juga, libatkan orang-orang yang kita anggap bijak. Itu namanya mencari jawaban dari istikharah. Ya istikharah dulu, karena itu jawaban Allah itu bisa dari situ, bukan dari mimpi. Gitu ya Anggi, jangan salah lagi nanti ke depan kalau misalnya istikharah minta sama Allah, ceritain, ini saya ada laki deketin saya nih, orangnya begini-begini, sedangkan saya orangnya begini. Cerita biar orang bisa ngasih pendapatnya, karena orang berpendapat dia bukan dengan perasaan tapi dengan pemahaman. Kalau kamu kan pakai perasaan. Betul. Saya dekat dengan teman SMP saya ini bukan menjalin hubungan bang, hanya sebagai teman keluh kesah. Termasuk itu nggak boleh kalau misalnya kamu masih istri orang ya, nggak boleh. Keluh kesah itu awal dari perselingkuhan loh. Nggak ada curhat-curhatan ya, yang sudah menikah nggak usah curhat sama lawan jenis. Cari temen atau tanya orang yang kalian anggap mengerti, bukan temen lawan jenis.
kamu ada masalah, dia ada masalah, jadi kalian ngerasa cocok. Itu banyak banget kejadian tuh, ya selingkuh sama teman sendiri, gara-gara ngerasa cocok. Sekarang saya tertular penyakit TBC mantan suami. Innalillahi. Oke. Kadang saya berpikir Allah tidak adil, mengapa diberikan cobaan seberat ini. Enggak, jangan berpikir Allah itu enggak adil, Allah itu pasti adil. Pasti adil ya. Cobaan seberat ini, tapi di satu sisi saya juga sadar pasti akan diberi hadiah yang luar biasa karena ujiannya. Nah itu ambil yang itu. Allah itu nggak mungkin menzolimi kita, nggak mungkin. Kita aja yang nggak ngerti ya tentang ujian yang datang ke kita. Ya ini termasuk saya ngingetin diri saya sendiri. Kan saya beranggapan memang sudah takdir saya, tapi ini juga karena kesalahan saya tidak mengenal lebih jauh. Jadi pelajaran untuk kita semuanya ya, untuk kalian lah semuanya. Saya udah menikah soalnya. 7 tahun pacaran itu nggak mengenal ya, kita nggak akan mengenal sosok seseorang selama apa ketika di dalam pacaran. Tapi kalau menikah itu bisa kenal dengan waktu yang singkat ya, keluar semua tuh yang asli-asli. Terima kasih Bang, semoga panjenengan menangkap apa yang saya maksud. Saya tangkap. Ini udah, ya udah, ya begitu ya. Jadi ya Anggi, kalau misalnya kamu udah cerai, ya kamu itu ada waktunya ya, coba dicari tahu lagi 3 bulan atau 3 kali haid atau 4 kali saya lupa. Nah itu baru boleh kita untuk menerima laki-laki, bukan kita, kalian yang perempuan menerima laki-laki lain. Itu juga diselidiki, kamu udah ada pelajaran dari yang lalu untuk mendapatkan yang baru ya, belajar dari situ. Semoga kamu mendapatkan suami yang baik dengan syarat kamu jadi baik juga. Saya masih geli loh kalimat kamu tadi. Saya yang diselamatkan oleh Allah, Allah yang, atau dia yang diselamatkan oleh Allah dari saya. Astagfirullah. Ya gitu ya Agi, saya lanjut ke curhat selanjutnya. Ada-ada aja ya Allah. Saya lanjut ke curhat selanjutnya. Bentar. Oke. Ya ini curhat selanjutnya. Saya sebut saja dari Ani. Assalamualaikum Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh nggak sih kalau kita lagi deket sama satu orang, terus deket sama yang lain lagi, terus orang tua saya sudah menekan terus saya untuk nikah karena faktor umur saya juga udah 30. Deket di sini artiannya apa? Kalau misalnya deket, kamu misalnya ada 2 laki-laki yang datang ke kamu, kan laki-laki kan kodanya begitu mendatangi kan. Terus kamu lihat tuh, nggak apa-apa kamu bandingin laki-laki ini sama laki-laki ini, mana yang lebih kira-kira menjadi suami yang baik nantinya. Kalau begitu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya deket kamu itu dalam artian kamu pacaran, ngapain? Diselidikin aja mereka, orang dilihat ini gimana. Ya gitu, kamu tentuin tuh istiqoroh habis itu tuh. Istiqorohnya kayak tadi ya, kalau misalnya kamu dengar curhatan sebelum ini. Dan untuk orang tua ya, dan calon orang tua ya, saya bukan menggurui, tapi dari ilmu-ilmu yang saya dapat ya, untuk orang tua, anak untuk jodoh ya, jodoh itu udah ditakdirkan akan menikah di usia berapa tuh, bahkan ada jodoh nggak di dunia itu udah ditakdirkan tuh. Yang jelas anaknya ikhtiar, kita jadi orang tua doain, jangan sampai ada kayak kemarin ada yang curhat juga, dia orang tuanya udah khawatir umurnya udah matang untuk menikah tapi belum nikah juga, sehingga orang tuanya ketika ada laki-laki yang datang diiyain aja, nih anak saya nih. Nggak gitu ya, lebih baik dia menikahnya agak ke belakang tapi menikah sama orang yang tepat daripada dia menikah sama orang yang salah gitu ya. Itu aja sih, saya nggak ada apa-apa lagi selain itu gitu ya Ani. Saya lanjut ke ke curhatanku, istirahat sih. Curhatan selanjutnya dari, anggaplah Uni ya, Uni itu bahasa Padang, bukan Uni tapi namanya Uni. Anggaplah Yuni lah, Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktu istirahat Bang, mau izin buat dikasih pendapat boleh? Ya boleh, ini saya bacain. Saya udah 2 kali gagal nikah setelah acara lamaran yang pertama karena laki-lakinya tidak bisa menjaga amarah.
Dan yang kedua, laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke. Lalu sekarang ada laki-laki yang saya kenal, tapi sudah lama tidak berkomunikasi, tiba-tiba ngajak serius, tapi meminta waktu hingga tanggal tertentu untuk bisa bertemu orang tua saya. Apakah wajar jika saya tidak 100% percaya pada dia yang datang saat ini? Terima kasih. Justru kalau misalnya kamu, Yuni, kamu percaya 100% itu keliru. Gak bisa kita percaya kepada orang tuh 100% ya, kamu tetap harus menyelidiki. Anggaplah 90% dia kamu anggap orang baik, tetap harus diselidiki. Setelah kamu nggak punya alasan untuk menolak ya kamu ini istikharah tuh. Istikharah itu nggak selalu kita punya dua pilihan. Sebenarnya maupun satu orang yang datang itu tetap istikharah karena ada tetap dua pilihan kan, lanjut atau enggak gitu kan. Nggak bisa percaya 100% itu nggak bisa, tapi nggak boleh juga kamu gara-gara dua kegagalan kemarin, saya ngerti kamu trauma kan. Nggak boleh juga sampai membuat kita itu, oh udahlah nggak usah nikah tuh. Terus semua lelaki sama aja misalnya, nggak. Mungkin yang ketiga ini emang baik orangnya, tinggal kamu selidiki aja. Kamu selidiki dia orangnya bagaimana, diajak ya kalau misalnya kamu punya kakak kamu tuh nyelidikin tuh, dia orangnya baik apa enggak. Gitu tuh, atau bapak, punya bapak itu juga boleh untuk nyelidiki, atau teman kamu, jangan teman laki-laki. Ya begitu pokoknya diselidikin. Gitu ya Yuni. Ya curhatan kali ini pendek-pendek ya. Saya kira sampai situ dulu hari ini. Ya, saya akan lanjut lagi nanti besok insya Allah. Nah, buat teman-teman silakan kalian komentar ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan komentar, kasih pendapat. Jangan lupa di subscribe ya, diaktifin loncengnya biar kalian tahu curhatan-curhatan selanjutnya. Siapa tahu curhatannya sama kayak masalah kalian, atau kalaupun enggak bisa diambil pelajarannya. Ya, sehat-sehat kalian semuanya, sehat imannya, sehat mentalnya, sehat badannya, dan sehat finansialnya. Saya pamit, sampai ketemu di konten curhat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah utusan keluarga saya datang ke rumah atas nih, kemarin tanggal 29 kasih doa, dia wafat. Pulang kami ke rumah orang tua suami karena banyak yang bertanya-tanya. Saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Beberapa saat saya ikut salah satu aplikasi